Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, setiap muslim ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, bukan? Nah, menjadi anak yang soleh dan soleha itu akan dibanggakan orang tua dan disayangi oleh semua orang. Menjadi anak yang soleh, yang berakhlak mulia itu prestasi yang sangat hebat. Ia lebih hebat dari nilai apapun. Itulah cita-cita tertinggi orang tua. Dan cita-cita kita sebagai seorang muslim tentunya, misalnya kalau kita ditanyakan tentang cita-cita kita, biasanya ada yang menjawab ingin menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi guru, menjadi dosen. Tapi insya Allah semua bermuara kepada anak yang soleh dan soleha. Nah anak-anakku sekalian, perilaku anak soleh yang kita akan pelajari hari ini yaitu pertama itu jujur, sikapnya dulu, yaitu pertama orang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata, bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Aku ingin menjadi anak yang jujur, aku ingin menjadi dokter yang jujur, aku ingin menjadi guru yang jujur, aku ingin menjadi dosen yang jujur, aku ingin menjadi polisi yang jujur, ya, aku ingin menjadi pilot yang jujur. Nah, aku ingin menjadi pemimpin yang jujur. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak jujur, berbohong. Ibuku berpesan, jika aku menjadi anak jujur, maka Allah, orang tuaku, guruku, saudaraku, teman-temanku akan menyayangiku. Nah, perilaku jujur ini dibagi 3 ya, yaitu pertama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada Allah, di antara ciri-ciri anak yang berperilaku jujur kepada Allah antara lain, 1, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. 2, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3, selalu berperilaku baik terhadap orang lain. Kemudian berperilaku jujur kepada diri sendiri. Apabila kita ada tugas yang yang harus kita laksanakan, usahakan kita mengerjakannya dengan sendiri. Dan apabila kita ada janji misalnya kepada orang lain, jujur kepada orang lain, itu misalnya kita telah berjanji memasukkan tugas kepada Bapak Ibu guru kita, kita harus menepatinya tepat waktu. Jujur kepada orang lain, misalnya kita meminjam barang, otomatis kita harus mengembalikannya. Nah, kita harus bersikap jujur. Berikutnya nak, yaitu tentang hormat dan patuh. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu kepada ayah, ibu. Nah, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberikan kita pendidikan, mendidik kita, mengajari kita, dan menyekolahkan kita. Nah, dalam membesarkan kita tentu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Untuk itu mereka pun senantiasa selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini orang yang soleh dan soleha, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Berikutnya, hormat dan patuh kepada guru. Nah, ibu guru mengajak, misalnya ibu guru dalam kita belajar di kelas mengajak kita untuk bergotong royong. Nah, sikap kita harus mengikuti perintah ibu guru. Misalnya kalau kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, soalnya kita harus bersikap baik, berkata-kata yang baik, yang sopan, ya anak sekalian. Dan berikutnya kemudian sikap menghargai pendapat. Nah, sikap menghargai pendapat ini berarti sikap menghormati apa yang menjadi pemikiran atau apa yang menjadi pendapat dari orang lain. Nah, sikap menghargai ini merupakan perilaku terpuji dan bisa menciptakan kerukunan. Nah, indahnya saling
menghargai. Menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain. Nah, misalnya agar tercipta sikap menghargai pendapat, diantaranya yang harus kita lakukan, kita biasakan yaitu menghormati orang lain. 2, berusaha mendengarkan pendapat orang lain. 3, rendah hati. 4, mau berdiskusi bersama teman-teman dan tidak mau ingin menang sendiri. Nah, kemudian misalnya menghargai keyakinan orang lain. Misalnya Ahmad berteman dengan Stephen. Berbeda agama dengan Ahmad, tapi mereka saling belajar bersama, bermain bersama. Nah, sedangkan dalam pertemanan mereka itu mereka saling rukun dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya pada hari Minggu Stephen menghampiri Ahmad dan meminta maaf tidak bisa bermain bersama-samanya karena harus pergi beribadah ke gereja. Ya, jadi kita harus bisa menghargai keyakinan dari teman kita. Kemudian misalnya menghargai pendapat orang lain dari misalnya dalam suatu diskusi kita. Misalnya Iwan adalah pemimpin dalam diskusi tersebut. Dia harus bisa mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Dia tidak boleh menang sendiri. Karena saya pemimpin berarti saya harus didengarkan. Dia harus juga bisa mendengarkan pendapat dari teman-temannya, kemudian dirembukan sehingga menjadi suatu kesepakatan bersama. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam sikap menghargai pendapat terdapat hikmah yang besar. Diantaranya adalah terciptanya hidup rukun dan damai, mempunyai banyak teman, kemudian membuat orang lain senang, kemudian disayang oleh semua orang. Nah, itulah tadi bagaimana perilaku menjadi anak yang soleh. Kalian, anakku sekalian, bisa menambahkan dengan membaca referensinya pada buku cetak kalian, yaitu bab 3. Dan setelah kalian membaca, bisa kalian mengerjakan soal-soal latihannya pada bab 3. Nah, anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga imun kita, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.